Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Gary, admin Mas Meno, dan selamat datang di channel Mas Meno Documentary. Jadi hari ini, saya akan bahas mengenai fakta-fakta menarik dari Alexander the Great. Nah, sebelum masuk ke fakta yang pertama, saya akan kasih profil singkat dari Alexander ini. Jadi Alexander the Great atau Alexander yang Agung lahir pada bulan Juli tahun 356 sebelum Masehi. Dia adalah anak dari Raja Makedonia saat itu yang bernama Filipus yang kedua, dan dari istri yang keempat Filipus yang kedua yang bernama Olimpias. Nah, semenjak lahir, Alexander sudah ditetapkan menjadi putra mahkota. Menurut legenda, hal ini dikarenakan Alexander memiliki darah bangsawan yang memang bukan main-main. Dikatakan bahwa dia merupakan keturunan Herakles dari jalur ayah dan merupakan keturunan Achilles dari jalur ibu. Tapi sebenarnya banyak ilmuwan yang beranggapan bahwa pengangkatan Alexander sebagai putra mahkota diakibatkan karena Olimpias merupakan istri yang paling disayangi oleh Filipus yang kedua. Nah, selama menjabat dari 336 sebelum Masehi sampai 223 sebelum Masehi, Alexander mengantarkan Makedonia mencapai puncak kejayaannya. Terbukti, dia hampir menguasai seluruh dunia sebelum akhirnya dia harus meninggal di tahun 323 sebelum Masehi. Nah, sumber materi yang saya gunakan sebagai bahan pembahasan di dalam video ini akan saya cantumkan di description box. Jadi buat kalian yang mau baca faktanya secara lengkap, bisa langsung cek description box setelah menonton video ini. Kalau begitu, kita masuk ke fakta yang pertama. Di fakta yang pertama, Alexander tidak pernah kalah. Teman-teman, selama 15 tahun penaklukan Alexander the Great, dia sudah melalui 20 pertempuran. Dari 20 pertempuran itu, dia tidak pernah mengalami kekalahan satu kali pun. Bayangkan, dari 20 pertempuran, dia tidak pernah mengalami kekalahan satu kali pun. Menurut para ahli, ada dua alasan utama mengapa dia tidak bisa dikalahkan. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk mengangkat moral pasukannya dengan selalu memimpin pasukan di garis depan pertempuran. Berbeda dengan jenderal atau raja-raja lain yang ikut berperang, Alexander selalu memimpin pasukannya di garis depan pertempuran, dan tidak jarang dia selalu maju paling depan dan paling pertama. Mungkin dari pernyataan ini akan muncul pertanyaan, kalau Alexander memang maju paling pertama dan paling depan, lalu siapa yang akan memberikan komando berikutnya? Bagaimana cara pasukan berikutnya maju jika raja mereka sudah maju paling depan? Nah, jadi begini teman-teman. Hebatnya, Alexander selalu menempatkan dirinya sebagai seorang warrior atau pejuang. Dia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai strategis di medan perang. Hal inilah yang menyebabkan dia terus bertarung semasa hidupnya. Setelah dia maju bertempur, di belakangnya ada banyak sekali teman dan ahli strategis yang akan bersedia menggantikannya untuk mengatur formasi. Nah, itu tadi alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah formasi berperangnya yang dinamakan phalanx. So, apa itu phalanx? Phalanx adalah sebuah bentuk formasi rektangular atau persegi yang berisikan pasukan peringkat bawah. Tapi meskipun peringkat bawah, kekuatan mereka sangat kuat. Nah, para pasukan peringkat bawah ini dilengkapi dengan baju zirah yang tebal, tameng, dan tombak yang panjangnya mencapai 5 meter. Bahkan sampai sekarang strategi phalanx masih dipelajari di beberapa pangkalan militer dunia. Dan bahkan Amerika sendiri menamai salah satu senjatanya dengan nama phalanx. Nah, kita lanjut. Dengan tombak yang panjangnya mencapai 5 meter ini dan juga baju zirah yang tebal mengakibatkan pasukan Alexander memiliki pertahanan yang kuat, namun pasukannya juga memiliki jangkauan serangan yang sangat luas. Formasi ini sendiri selalu berhasil untuk mengalahkan pasukan berkuda milik musuh. Setiap formasi phalanx terdiri dari 120 tentara.
fakta yang kedua, pria yang berhasil mengalahkan kekaisaran Persia. Di saat penaklukan Alexander, Persia adalah sebuah kekaisaran yang sangat besar. Namun kemudian Persia harus menerima kesialan setelah mereka bertempur melawan Alexander. Jadi teman-teman, di tahun 334 sebelum Masehi, Alexander yang sedang melakukan perjalanan ke Asia Kecil beserta tentaranya dihadang oleh kekaisaran Persia yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan mereka di sebelah sungai Granisus yang sekarang merupakan bagian dari negara Turki. Akibatnya, pertempuran tidak bisa dihindari. Dalam pertempuran yang sengit ini, Alexander hampir saja tewas. Dia hampir saja dikalahkan akibat formasi Phalanx yang selama ini dia banggakan menjadi kurang efektif di medan pertempuran yang sedikit berair. Namun karena kegigihan dan jumlah pasukannya, Alexander berhasil mengalahkan pasukan Persia. Tidak ada tahanan perang di dalam pertempuran ini. Kalian pasti mengerti maksud saya bagaimana. 1 tahun setelahnya, tahun 333 sebelum Masehi, Alexander akhirnya untuk pertama kalinya bisa bertarung dengan Darius yang ketiga, kaisar Persia saat itu. Dalam pertarungan yang akhirnya dikenal sebagai The Battle of Issus ini, pasukan Alexander memiliki pasukan yang kalah jumlah dengan pasukan Darius. Setidaknya setiap pasukan Makedonia harus melawan 2 orang pasukan Persia. Namun akibat jasa dari pasukan pemanah Makedonia, pasukan Alexander akhirnya berhasil memenangkan pertarungan ini, yang menyebabkan Darius harus mundur ke timur sebelum akhirnya Alexander kembali mengalahkan Darius pada tahun 331 sebelum Masehi. Akibat kekalahan, Darius yang kembali lagi lari dikhianati oleh salah seorang baronnya atau pengawalnya yang sekaligus mengakhiri dinasti Achaemenida. Alexander yang memiliki kekuatan yang sangat besar akhirnya resmi menjadi pemimpin baru kekaisaran Persia dan menjadikan Babilonia sebagai rumahnya. Fakta yang ketiga, Alexander menciptakan dan menamai kota dengan namanya. Jadi teman-teman, dalam 15 tahun perjalanan dan penaklukannya, Alexander yang Agung sampai di berbagai tempat. Di sana, untuk menunjukkan eksistensinya, Alexander kemudian membangun atau menamai ulang tempat-tempat itu dengan namanya. Memang ada beberapa tempat yang dinamai berdasarkan nama kuda-kudanya, tapi rata-rata nama tempat tersebut merupakan nama dari Alexander, yaitu Alexandria. Mungkin yang paling terkenal adalah Alexandria yang ada di Mesir, tapi sebenarnya kota yang memiliki nama Alexandria ada 19. Nanti link dari kota-kota ini akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, kota-kota lain adalah Nisea, Arigeum, Plata, Silentpolis, Naiporion, dan Arigeum. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang kalau saya cantumkan mungkin video ini bisa sedikit lebih lama lagi. Nah, di fakta yang keempat, kematian Alexander yang Agung. Setelah berpergian selama 15 tahun, sejumlah besar pengikut Alexander Agung yang berasal dari Makedonia merasa kelelahan dan merasa bahwa sebenarnya tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan karena mereka sudah membawa Makedonia menguasai dunia. Akibatnya, melalui salah satu jenderal dari Alexander ini yang bernama Koinos, menuntut Alexander untuk memimpin pasukan kembali ke Makedonia. Dan dengan berat hati, Alexander setuju dengan desakan tersebut. Dalam perjalanan tersebut, Alexander dan pasukannya masih sempat mengalahkan suku-suku di pinggiran sungai Indus yang ada di India. Di tahun 323 sebelum Masehi, di dalam persinggahannya di Babilonia, tepatnya di istana Nebukadnezar yang kedua, Alexander mulai merasa tidak sehat. Dan akhirnya pada 11 Juni di tahun yang sama, Alexander meninggal dunia di salah satu ruang di istana Nebukadnezar yang kedua. Sampai sekarang,
tidak ada yang tahu penyebab kematian Alexander. Ada yang mengatakan bahwa Alexander meninggal akibat malaria, tapi banyak juga yang meyakini bahwa ia tewas dihianati oleh salah satu jenderal yang kecewa dengan kepemimpinan dari Alexander. Karena sebelumnya, Alexander yang mulai paranoid dengan dirinya sendiri dan kekuasaannya, mengeksekusi beberapa jenderal yang memang berasal dari Makedonia dan menggantikannya dengan jenderal-jenderal dari daerah yang dia taklukkan. Hal ini menyebabkan orang-orang yang berada di lingkaran Alexander itu sendiri merasa kecewa dengan kepemimpinannya yang dianggap sudah tidak bisa dikendalikan lagi atau sudah tidak rasional lagi. Nah, fakta ini mengakibatkan banyak sekali yang meyakini bahwa kematian Alexander disebabkan dia diracuni oleh orang-orang terdekatnya. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit fakta mengenai Alexander the Great. Setelah kematiannya pada tahun 323 sebelum Masehi, Kekaisaran Makedonia jatuh ke dalam kehancuran. Para jenderal yang sebelumnya merasa memiliki pengaruh besar dan memiliki nama yang besar dalam kelompok Alexander, justru memberontak dan mendirikan kerajaan baru yang sebelumnya sudah ditaklukkan. Salah satunya adalah lahirnya dinasti Ptolemy yang merupakan dinasti dari Cleopatra yang sejarahnya sudah saya bahas sedikit di video mengenai Cleopatra. Linknya nanti ada di deskripsi. Akhir kata, saya Gary Admin Mas Meno mau pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang mau like silahkan like, yang mau share silahkan share, yang mau subscribe harus subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.